Assalamualaikum dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita ucapkan atas nikmat kesehatan dan kesempatan yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Perkenalkan, nama saya Eka Rara Denggo, mahasiswa semester 6, kelas gabungan 1 SIK, Fakultas Teknik Komputer, Prodi Informatika, Universitas Cokro Aminoto Palopo. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi presentasi dari mata kuliah Kartografi Dasar yang diajarkan oleh Bapak Zulkifli SPD MPD. Untuk materi kartografi dasar yang akan saya bahas pada saat ini terbagi menjadi beberapa bagian penting, yaitu yang pertama, definisi peta, yang kedua, unsur-unsur peta, yang ketiga, syarat-syarat peta, yang keempat, jenis-jenis peta, yang kelima, simbol-simbol peta, yang keenam, jenis-jenis proyeksi, yang ketujuh, pemanfaatan peta dalam berbagai bidang. Sebelum kita masuk pada pembahasan yang lebih lanjut, kita harus terlebih dahulu mengetahui definisi dari peta itu sendiri. Jadi pertama-tama kita harus tahu apa arti dari peta. Peta berasal dari bahasa Inggris yaitu map. Nah, map ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu mappa, atau biasa disebut dengan taplak atau kain penutup meja. Jadi dapat kita simpulkan, secara umum peta adalah gambaran dari permukaan bumi pada sebuah bidang datar dengan menggunakan skala tertentu dengan cara diproyeksi. Peta yang baik adalah peta yang mampu memberikan informasi sejelas-jelasnya kepada masyarakat. Nah, adapun syarat-syarat peta yang baik adalah sebagai berikut. Syarat yang pertama adalah konform. Artinya, suatu peta dapat dikatakan baik jika digambar dengan sebangun sesuai keadaan permukaan bumi asli atau yang sesungguhnya. Yang kedua, equidistant. Artinya, suatu peta dikatakan baik jika jarak antar tempat di dalam peta sama dengan jarak antar tempat yang sesungguhnya apabila dikalikan dengan skala. Yang ketiga, equivalen. Artinya, suatu peta dapat dikatakan baik jika luas daerah atau bidang yang digambar pada peta dengan keadaan yang sesungguhnya harus sama setelah diperhitungkan dengan skala. Yang perlu kita tahu bahwa peta sangat banyak jenisnya, tergantung pada tujuan pembuatan peta, jenis simbol, dan skala yang kita gunakan, atau kecenderungan penonjolan bentuk fenomena yang akan kita gambarkan. Adapun jenis-jenis peta yaitu yang pertama, berdasarkan isi, yang kedua, berdasarkan bentuk, yang ketiga, berdasarkan skala, yang keempat, berdasarkan keadaan objek, yang kelima, berdasarkan sumber data, yang keenam, berdasarkan statistik, dan yang terakhir atau yang ketujuh yaitu berdasarkan cara pembuatan. Berdasarkan jenis-jenis peta yang saya sampaikan, maka saya akan membahas secara rinci satu persatu jenis-jenis peta tersebut. Yang pertama, berdasarkan isi. Jadi berdasarkan isi di sini terbagi menjadi dua, yaitu peta umum dan peta khusus atau peta tematik. Nah, peta umum ini adalah peta yang menggambarkan sebagian atau keseluruhan permukaan bumi secara umum. Nah, peta umum ini terbagi lagi menjadi 3 bagian, yaitu peta dunia, yakni peta yang menggambarkan bentuk letak atau wilayah negara-negara dunia. Yang kedua, peta korografi, yakni peta yang menjelaskan seluruh atau sebagian permukaan bumi dengan skala kecil. Yang ketiga, peta topografi. Nah, peta topografi ini yakni peta yang menjelaskan permukaan relief bumi dengan garis-garis kontur sebagai penjelasnya. Nah, setelah dari peta umum, kita akan masuk pembahasan peta khusus atau peta tematik. Nah, peta tematik ini adalah peta yang menggambarkan dan menjelaskan tentang suatu aspek atau gejala khusus pada permukaan bumi di wilayah tertentu. Ini peta dunia, lalu peta korografi, lalu peta topografi.
Jadi inilah peta-peta yang dibagi menjadi 3 pada peta umum. Nah, yang selanjutnya peta khusus atau peta tematik. Nah, peta khusus atau tematik ini seperti ini gambarnya. Nah, jenis peta yang selanjutnya adalah peta berdasarkan skalanya yang terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama peta kadaster. Peta kadaster adalah peta yang memiliki ukuran peta atau skala antara 1:100 sampai dengan 1:5000. Nah, yang kedua, peta berskala besar. Peta ini memiliki ukuran peta atau skalanya antar 1:5000 sampai dengan 1:250.000. Nah, yang ketiga, peta berskala menengah. Peta berskala menengah memiliki ukuran peta atau skalanya antara 1:250.000 sampai dengan 1:500.000. Yang keempat adalah peta berskala kecil. Adalah peta yang memiliki ukuran peta atau skalanya 1:500.000 sampai dengan 1:1 juta. Nah, yang terakhir atau yang kelima adalah peta geografi. Adalah peta yang memiliki ukuran atau skalanya lebih kecil dari 1:1 juta. Nah, selanjutnya jenis peta berdasarkan bentuknya, yang terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama peta datar. Peta datar merupakan jenis peta yang dibuat pada bidang datar, seperti pada kain, pada kanvas, pada kertas, dan sebagainya. Peta ini juga paling sering digunakan dan kita temui. Nah, yang kedua adalah peta timbul. Nah, peta ini merupakan jenis peta yang dibuat secara 3 dimensi sehingga terlihat mirip dengan bentuk permukaan bumi yang sebenarnya. Nah, yang ketiga, peta digital. Peta digital ini adalah peta yang dibuat menggunakan bantuan komputer secara digital. Nah, untuk gambar pada jenis peta berdasarkan bentuknya ada sebelah sini, yaitu peta datar, peta timbul, dan peta digital. Nah, yang selanjutnya adalah jenis peta berdasarkan keadaan objeknya, yang terbagi menjadi 2, yaitu stasioner dan dinamik. Nah, yang pertama, peta stasioner adalah peta yang menggambarkan keadaan yang stabil atau tetap pada suatu wilayah. Contohnya, peta tanah, peta wilayah tertentu, peta geologis, dan lainnya. Yang kedua, peta dinamik atau kebalikan dari peta stasioner adalah peta yang menggambarkan keadaan yang tidak stabil atau dapat berubah-ubah pada suatu wilayah. Contohnya, peta dinamik adalah perpindahan penduduk, aliran sungai, perluasan wilayah, dan lainnya. Untuk gambar-gambar pada peta dinamik dan stasioner dapat kita lihat seperti ini, contohnya di samping. Jenis peta yang selanjutnya adalah jenis peta berdasarkan sumber data. Terbagi menjadi 2, yaitu peta induk dan peta turunan. Peta induk ini adalah peta yang dihasilkan dari kegiatan survei di lapangan. Umumnya peta ini digunakan sebagai dasar atau sebagai referensi dalam pembuatan peta lainnya. Nah, yang kedua, peta turunan adalah peta yang dihasilkan berdasarkan acuan dari peta yang sudah ada. Oleh karena itu, pembuat peta pada turunan ini sudah tidak memerlukan kegiatan survei secara langsung lagi. Nah, untuk contoh gambar pada peta berdasarkan sumber datanya, kita dapat bisa lihat di samping, yaitu peta induk dan peta turunan. Jenis peta yang selanjutnya adalah peta berdasarkan statistiknya. Terbagi menjadi 2, yaitu peta distribusi, kualitatif dan kuantitatif. Nah, yang pertama adalah peta statistik distribusi kualitatif. Nah, peta ini adalah peta yang menggambarkan kevariasi jenis data tanpa memperhitungkan jumlahnya. Contohnya, peta jenis tanah, peta budaya, peta agama, dan lain-lain. Nah, yang kedua, peta statistik distribusi kuantitatif adalah peta yang menggunakan jumlah data atau menggambarkan jumlah data yang biasanya berdasarkan perhitungan persentase. Contohnya, peta penduduk, peta curah hujan, dan yang lainnya. Untuk gambarnya sendiri, pada peta berdasarkan statistik
praktiknya kita dapat lihat di samping, yaitu peta perbedaan ya, letak perbedaan antara peta kuantitatif dan peta kualitatif. Nah, jenis peta yang selanjutnya adalah peta berdasarkan cara pembuatannya. Terbagi menjadi dua, yaitu peta terestrial dan peta penginderaan jarak jauh. Peta yang pertama, peta terestrial adalah peta yang digambarkan berdasarkan pengamatan dan pengukuran langsung. Sedangkan yang kedua adalah peta penginderaan jarak jauh, adalah peta yang digambar berdasarkan hasil rekayasa dari foto udara atau foto satelit. Nah, untuk gambar pada jenis peta ini ya, peta berdasarkan cara pembuatannya, kita bisa lihat di samping bahwa terbagi menjadi dua, terestrial dan peta penginderaan jarak jauh. Kita dapat melihat letak perbedaannya. Nah, materi yang selanjutnya adalah materi tentang simbol-simbol peta. Simbol-simbol peta ini terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama menurut wujud, yang kedua kenampakan lingkungan, yang ketiga menurut bentuk, yang keempat menurut fungsi, dan yang kelima menurut sifat. Nah, simbol peta menurut wujud terbagi menjadi 3, yaitu simbol piktoral, simbol abstrak, dan simbol huruf atau angka. Nah, kita yang melangkah yang pertama yaitu simbol piktoral. Simbol ini adalah simbol yang menggambarkan mirip dengan objek aslinya, seperti simbol gunung. Nah, yang kedua, simbol abstrak. Nah, simbol ini menggambarkan gambaran yang tidak mirip dengan objek aslinya, seperti contohnya simbol ibu kota provinsi. Nah, yang ketiga, simbol huruf atau angka adalah simbol pada peta berupa huruf atau angka yang sebenarnya. Nah, seperti map navigasi. Simbol yang selanjutnya adalah menurut kenampakan lingkungan. Nah, menurut kenampakan lingkungan ini terbagi menjadi 2, yaitu simbol alam dan simbol budaya. Nah, simbol alam ini adalah simbol-simbol pada peta yang mewakili kenampakan alam seperti gunung, sungai, danau, rawa, dan sebagainya. Nah, yang kedua, simbol budaya. Nah, simbol-simbol ini pada peta yang mewakili kenampakan budaya seperti jalan, rel kereta, kota, dan sebagainya. Simbol peta yang selanjutnya adalah simbol menurut bentuk. Nah, simbol menurut bentuk ini terbagi menjadi 3, yaitu simbol titik, simbol garis, dan simbol area. Nah, simbol titik yaitu simbol yang ada pada peta, yang mewakili sebuah objek seperti kota, gunung, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua, simbol garis yaitu simbol yang mewakili pada peta sebuah hubungan seperti jarak, sungai, jalan, rel, dan batas wilayah. Nah, yang ketiga, simbol area adalah simbol-simbol pada peta yang mewakili suatu luas wilayah seperti danau, rawa, gurun, hutan, sawah, dan sebagainya. Nah, yang untuk selanjutnya, simbol-simbol peta menurut fungsi. Nah, di sini terbagi juga menjadi 3, yaitu simbol budaya, simbol perairan, dan simbol daratan. Nah, simbol budaya yaitu simbol-simbol pada peta yang digunakan untuk simbol-simbol bentuk hasil budaya. Nah, yang kedua, simbol perairan. Nah, yaitu simbol-simbol pada peta yang digunakan untuk simbol-simbol bentuk perairan. Nah, yang ketiga, simbol daratan. Nah, simbol-simbol ini ada pada peta yang digunakan untuk permukaan bumi di daratan. Nah, yang selanjutnya adalah simbol-simbol peta menurut sifatnya, yang terbagi menjadi 2, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Nah, kualitatif ini adalah simbol-simbol pada peta yang digunakan untuk membedakan persebaran benda yang digambarkan pada peta. Nah, yang kedua, kuantitatif adalah simbol-simbol pada peta yang digunakan untuk membedakan atau menyatakan jumlah. Nah, materi yang selanjutnya adalah unsur-unsur peta. Jadi, unsur-unsur peta ini terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama, judul peta. Judul peta ini merupakan nama yang menunjukkan wilayah yang dibuatkan peta. Nah, yang kedua adalah orientasi atau petunjuk arah. Nah, yang ketiga adalah legenda atau keterangan dari peta yang dibuat. Yang keempat adalah skala peta. Nah, skala peta ini adalah perbandingan antara jarak dua buah titik atau tempat di peta dengan jarak sesungguhnya di lapangan. Nah, yang kelima, grid peta adalah garis hayalan yang terbentuk oleh garis vertikal dan horizontal yang mengorientasikan lokasi atau koordinat pada peta dengan koordinat lokasi sebenarnya. Nah, yang keenam adalah simbol peta. Nah, simbol peta ini adalah tanda atau gambar yang mewakili kenampakan yang ada
di permukaan bumi pada peta. Nah, yang ketujuh adalah insert peta. Insert peta adalah sebuah peta kecil yang ada di dalam peta utama. Nah, memberikan kejelasan yang terdapat di dalam peta. Nah, yang kedelapan adalah sumber peta. Nah, sumber peta ini adalah nama perseorangan atau lembaga yang menerbitkan peta tersebut. Misalnya dari BPN dan sebagainya. Nah, yang kesembilan adalah garis tepi peta. Nah, garis tepi peta ini untuk membatasi ruang antara peta dengan komponen-komponen peta lainnya secara umum dan beraturan. Nah, yang ke-10 adalah pembuat peta. Jadi di sini pembuat peta adalah nama yang membuat peta tersebut. Misalkan saya yang membuat peta, maka di pembuatan peta ditulis nama Eka Radenggo. Nah, yang terakhir yang ke-11 adalah garis lintang bujur. Nah, dapat dilihat garis lintang bujur di sini. Nah, untuk lebih jelasnya kita bisa lihat pada gambar yang saya tampilkan ini. Di sini sudah jelas ada judul peta, orientasi, legenda, skala peta, grid peta, simbol peta, insert peta, sumber data, garis tepi peta, pembuatan peta, garis lintang bujurnya, seperti ini. Ya, materi selanjutnya adalah jenis-jenis proyeksi. Nah, jenis-jenis proyeksi ini terbagi menjadi 3, yaitu menurut distoris, menurut bidang proyeksi, dan menurut kedudukan sumbu simetris. Nah, kita akan membahas secara lebih rinci satu persatu jenis-jenis proyeksi ini. Jenis proyeksi yang akan kita bahas pertama adalah jenis proyeksi menurut distorisnya, yang terbagi menjadi 3, yaitu proyeksi equidistant, proyeksi konform, dan proyeksi ekuivalen. Nah, yang pertama adalah proyeksi equidistant. Artinya, apabila jarak yang di permukaan bumi sama dengan jarak di peta menurut skalanya, atau proyeksi yang mempertahankan unsur jarak. Nah, yang kedua adalah proyeksi konform. Nah, proyeksi ini artinya, bila sudut bentuk permukaan bumi sama dengan bentuk di peta, proyeksi ini mempertahankan kebenaran dalam bentuk. Nah, yang ketiga adalah proyeksi ekuivalen. Artinya adalah apabila luas di permukaan bumi sama dengan luas di peta setelah diskalakan, proyeksi ini mempertahankan unsur luas. Yang selanjutnya adalah proyeksi menurut bidang proyeksi, terbagi menjadi 3, yaitu proyeksi zenital atau asimutal, yang kedua proyeksi silinder atau silindris, yang ketiga proyeksi kerucut atau konikal. Nah, proyeksi yang pertama adalah proyeksi zenital atau asimutal. Nah, proyeksi ini menggunakan bidang datar sebagai bidang proyeksinya. Nah, proyeksi ini menyinggung bola bumi pada suatu titik wilayah yang akan dipetakan bersinggungan dengan bidang proyeksi. Nah, yang kedua, proyeksi silinder atau silindris. Nah, proyeksi ini menggunakan bidang silinder atau silindris sebagai bidang proyeksinya. Nah, proyeksi ini mempunyai keunggulan, yaitu dapat memetakan wilayah yang luas dan cocok untuk memetakan wilayah di ekuator. Nah, yang ketiga adalah proyeksi kerucut atau konikal. Nah, proyeksi ini menggunakan bidang kerucut sebagai bidang proyeksinya. Proyeksi ini juga cocok untuk memetakan daerah lintang tengah karena bidang proyeksi ini menyinggung wilayah tersebut. Ya, jenis proyeksi yang terakhir adalah proyeksi peta menurut kedudukan sumbu simetrisnya, terbagi menjadi 5, yaitu proyeksi tangen atau menyinggung, yang kedua proyeksi sekant atau memotong, yang ketiga proyeksi normal, yang keempat proyeksi miring, dan yang kelima adalah proyeksi transversal. Nah, proyeksi yang pertama adalah proyeksi tangen atau menyinggung, yakni apabila bidang proyeksi bersinggungan dengan permukaan bumi. Yang kedua, proyeksi sekant atau memotong. Nah, proyeksi ini yakni bila bidang proyeksi berpotongan dengan permukaan bumi. Nah, yang ketiga adalah proyeksi normal, di mana proyeksi normal ini yakni apabila sumbu simetris pada proyeksi peta berhimpitan dengan sumbu bumi. Nah, yang keempat adalah proyeksi miring, yakni apabila sumbu simetris pada proyeksi membentuk sudut miring dengan sumbu bumi. Yang terakhir, yang kelima adalah proyeksi transversal. Nah, proyeksi transversal ini yaitu sumbu simetris pada proyeksi tegak lurus dengan sumbu bumi atau di ekuator. Nah, selanjutnya adalah materi pemanfaatan peta dalam berbagai bidang atau dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini tuh terbagi menjadi berapa bagian, yaitu yang pertama pada bidang pertanian,
kedua bidang industri, yang ketiga transportasi, yang keempat kebencanaan, yang kelima pariwisata, yang keenam tata guna lahan, yang ketujuh adalah pembangunan wilayah. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan membahas satu persatu manfaat ini agar lebih kita ketahui dan lebih jelas. Ya, yang pertama adalah pemanfaatan peta pada bidang pertanian. Nah, pertanian ini merupakan sektor ekonomi yang paling penting bagi masyarakat Indonesia. Nah, peta untuk pertanian ini menyajikan informasi mengenai aspek-aspek yang mempengaruhi aktivitas dalam pertanian. Nah, aspek yang mempengaruhi aktivitas dalam pertanian ini contohnya kita bisa lihat adalah jenis tanah, curah hujan, morfologi, dan jenis vegetasi. Nah, setiap aspek tadi ini ya dapat dipetakan sebenarnya. Nah, karena itu melalui peta maka kita dapat memperoleh informasi lokasi yang tepat untuk lahan pertanian. Nah, untuk contohnya sendiri, ya kita bisa lihat di samping sini, ini adalah contoh peta yang digunakan atau sudah dianalisis yang masuk dalam pemanfaatan peta dalam bidang pertanian. Nah, yang selanjutnya adalah pemanfaatan peta dalam bidang industri. Nah, di sini adalah penentu lokasi industri dapat menggunakan peta sebagai alat bantu analisa. Jadi, sebuah industri ini harus memperhatikan aspek ketersediaan bahan baku, sumber energi, tenaga kerja, dan jaringan transportasi. Oleh karena itu, peta ini dapat kita lihat digunakan dalam berbagai bidang, yaitu pertama, contohnya ya seperti ini. Pertama, yang kedua, dan yang terakhir. Jadi inilah contoh-contoh peta yang dimanfaatkan dalam bidang industri. Nah, yang selanjutnya adalah pemanfaatan peta dalam bidang transportasi. Jadi transportasi ini pasti sangat kita butuhkan dalam proses perpindahan orang atau barang. Nah, transportasi ini meliputi jalur darat, air, dan udara. Peta yang digunakan pada bidang transportasi diantaranya peta jaringan jalan, rel kereta, rute udara ya, dan pelayaran. Nah, contoh gambarnya dapat kita lihat seperti ini. Nah, ini adalah contoh peta dari pemanfaatan peta untuk bidang transportasi. Ya, pemanfaatan peta yang selanjutnya yaitu pada bidang kebencanaan. Nah, bencana alam ini dapat merugikan banyak orang, sehingga perlunya ada mitigasi yang baik. Nah, salah satunya cara preventif dalam mengatasi bencana adalah membuat peta zonasi daerah rawan bencana. Nah, dengan memperlihatkan peta daerah rawan bencana ini digunakan pada desa, misalnya masyarakat dapat mengetahui daerah mana saja yang tidak boleh ditinggali dan kemana arah evakuasi saat bencana itu terjadi. Nah, contohnya petanya itu dapat kita lihat. Nah, inilah contoh peta pemanfaatan peta pada bidang kebencanaan. Ya, selanjutnya pemanfaatan peta dalam bidang pariwisata. Ya, yang pasti kini pariwisata berkembang pesat di era modern. Nah, kehadirannya peta wisata ini sangat mampu dan sangat dibutuhkan melihat sebaran daerah wisata, lokasi resort area, dan area hiburan lainnya. Nah, contohnya ini banyak kita temui dalam tempat-tempat wisata. Nah, petanya itu seperti ini. Jadi inilah peta dalam bidang pariwisata yang sering kita temui atau kita lihat yang menjelaskan daerah-daerah persebaran tempat lokasinya seperti ini. Selanjutnya adalah pemanfaatan peta dalam bidang tata guna lahan. Nah, tata guna lahan ini berkaitan dengan perencanaan penggunaan lahan dalam suatu kawasan ya. Jadi melalui tata guna lahan ini maka pembagian wilayah disesuaikan dengan fungsi terbaiknya seperti pemukiman, kawasan lindung, industri, atau perkantoran. Nah, contohnya itu contoh petanya dapat kita lihat seperti ini. Ini adalah contoh peta pemanfaatan bidang tata guna lahan. Ya, yang terakhir adalah pemanfaatan peta dalam bidang pembangunan wilayah. Nah, dalam merencanakan sebuah pembangunan seperti kota, yang pasti kita membutuhkan sumber data yang baik untuk memperlihatkan gambaran lokasi yang akan dibangun. Nah, untuk itu peta di sini sebagai master plan dibutuhkan untuk melancarkan kegiatan pembangunan wilayah tersebut. Nah, untuk petanya, contoh petanya kita dapat lihat di sini ya. Jadi ini adalah contoh petanya. Sekian presentasi materi yang saya paparkan mengenai kartografi dasar yang terbagi menjadi beberapa bagian penting.
Semoga materi yang saya paparkan ini dapat bermanfaat bagi kita dan menjadi tambahan ilmu untuk kita. Nah, sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya mengucapkan terima kasih telah menonton sampai akhir.